Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan strategi kegiatan pembelajaran pendidikan kepemimpinan administrator atau PKA yang saya aku adalah agenda 2 dengan mata pelatihan jejaring kerja. Sesuai ketentuan waktu yang diberikan adalah 9 jam pelajaran atau 405 menit. Sebelum saya melanjutkan penjelasan materi dimaksud, dulu saya akan memperkenalkan diri saya supaya akan lebih akrab, terutama bagi peserta. Nama saya adalah Muhammad Syukri Harto. Jabatan saya hari ini adalah Widya Iswara, ahli utama pada unit kerja dan pengembangan sumber daya manusia Provinsi Riau, alamatnya Jalan Manggosito, Pekanbaru. Kemudian saya terlebih dulu menjelaskan deskripsi singkat daripada mata pelatihan jejaring kerja ini, bahwa mata pelatihan ini manakala diberikan akan membekali peserta dalam mendayagunakan jejaring kerja personal maupun organisasi guna mencapai kinerja organisasi melalui tentunya mengenal, memahami konsep jejaring kerja dan berjejaring kerja, kemudian analisis jejaring kerja, pemetaan jejaring kerja, kemudian penataan jejaring kerja, serta konsep mendayagunakan jejaring kerja. Kemudian tujuan pembelajaran ini, pertama kalau kita lihat daripada hasil belajar, yaitu setelah peserta ini mengikuti mata pelatihan ini, diharapkan peserta berdaya guna, dapat mendayagunakannya, yaitu di dalam mampu mendayagunakan jaringan kerja ini personal maupun organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara indikator nanti hasil daripada pembelajaran ini, yaitu peserta selesai mengikuti daripada mata pelatihan ini diharapkan akan mampu menjelaskan konsep jejaring kerja dan berjejaring kerja, mampu memahami atau menjelaskan konsep pemetaan jaring kerja, kemudian menjelaskan konsep penataan ulang jejaring kerja personal maupun organisasi, serta mampu menerapkan konsep pendayagunaan jejaring kerja personal maupun organisasi. Nah, strategi daripada kegiatan pembelajaran mata pelatihan ini itu saya coba bagi 3. Apakah dikatakan 3 tahapan? Pertama ada tahapan pendahuluan, kemudian ada tahapan penyajian, kemudian ada tahapan nanti penutup. Mungkin saya di ujung nanti akan sampaikan semacam bahan renungan bagi pemimpin maupun calon pemimpin. Nah, di pendahuluan ini waktu yang diberikan itu kurang lebih 30 menit, maka saya akan jelas memberikan salam. Tentunya saya mengucapkan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya kenalkan diri saya, yaitu nama yang saya sebutkan Muhammad Syukri Harto, kemudian pekerjaan saya sebagai Widya Iswara Utama BPSDM Provinsi Riau, kemudian saya juga akan sampaikan alamat kantor saya, alamat rumah saya, kemudian saya berikan juga pada peserta nomor telepon atau HP saya serta WA saya. Ini dalam rangka mempermudah peserta, pendekatan peserta bersama fasilitator atau sebaliknya. Kemudian saya juga akan mengenal lebih dekat peserta diklat, yaitu dengan cara
nanti tentunya saya akan mencermati absensi di mana unit kerja peserta, kemudian saya akan perhatikan bagaimana tingkat fokus peserta di dalam menyimak mata pelatihan, kemudian akan diperhatikan juga bagaimana sikap dan dari para peserta selama belajar atau mengikuti mata pelatihan ini. Nah, kemudian saya akan diusahakan atau berusaha bagaimana menciptakan satu kondisi kelas yang kondusif. Tentunya sepertinya menyampaikan salam pada sesi-sesi tertentu, kemudian akan menyampaikan juga membuat iya-iya yang membangkitkan semangat peserta, terutama pada siang dan sore hari, sehingga peserta merasa lebih bersemangat dan ingin belajar di dalam satu kelas yang tentunya baik. Nah, kemudian dapat juga dilakukan persepsi. Jadi artinya penyamaan persepsi materi daripada jaring kerja ini dengan menceritakan satu kisah atau suatu pengalaman yang ada di organisasi atau di masyarakat. Selanjutnya akan menjelaskan konteks agenda kepemimpinan kinerja dan jejaring kerja dalam pencapaian kinerja organisasi. Adapun metode yang akan digunakan, pertama adalah ceramah interaktif, kemudian nanti ada curah pendapat, pemutaran film atau video pendek, kemudian ada storytelling. Nah, alat bantu tentunya yang digunakan adalah di samping laptop juga ada LCD, ada proyektor, ada spidol, ada flipchart. Kemudian masuk ke tahapan kedua, yaitu tahapan penyajian. Ini memang seluruh materi yang ada di jejaring kerja itu akan diterangkan dalam durasi waktu ini. Oleh karenanya waktu yang disediakan itu kurang lebih 345 menit, dan di sana akan fasilitator akan menjelaskan tentu konsep atau pengertian jejaringan kerja, konsep atau pengertian daripada berjejaring kerja, kemudian konsep daripada pemetaan jaring kerja, kemudian konsep daripada analisis atau analisa ulang jejaring kerja, kemudian konsep pendayagunaan jejaring kerja personal dan organisasi dalam pencapaian tujuan atau kinerja daripada organisasi. Nah, metode yang digunakan tentunya di samping katakan ceramah interaktif juga menggunakan bantaian, kemudian curah pendapat, video pendek, kemudian di sini ada nanti berdiskusi dan diikuti dengan presentasi diskusi. Saya tambahkan kali bahwa di materi ini juga ada nanti namanya diskusi, ya, karena itu metode saya kaitkan dengan diskusi. Kemudian alat bantu tentunya ada laptop, proyektor LCD, kemudian nanti flipchart, kemudian spidol dan sebagainya. Di sesi terakhir penutup itu waktu kurang lebih 30 menit akan dilakukan. Pertama adalah meringkas seluruh mata pelatihan yang sudah diberikan secara bersama, kemudian akan coba dievaluasi bagaimana sehingga mungkin ada masukan-masukan untuk perbaikan. Nah, yang ketiga umpamanya memberikan tentunya penguatan kepada peserta. Ini diberi penguatan terutama berkaitan dengan materi jejaring kerja. Seterusnya tentu menyampaikan apresiasi kepada para peserta, terutama suatu masa pembelajaran kita akan bisa melihat peserta-peserta yang menjadi contoh barangkali diberikan apresiasi. Kemudian tentunya juga fasilitator tidak lupa menyampaikan permohonan maaf kalau ada kekurangan-kekurangan selama memberikan pelatihan.
kemudian tentu akan ditutup dengan salam, yaitu ditutup dengan salam. Seterusnya metode yang digunakan tentu ceramah, diskusi, tanya jawab. Kemudian alat tentu adalah alat bantu yang digunakan, laptop, proyektor, spidol, dan flipchart. Nah, sebelum saya mengakhiri, mungkin ada bahan renungan yang perlu dipahami, barangkali cermati, bahkan saya sarankan untuk dilakukan, diterapkan di dalam diri, sehingga menjadi satu bentuk aktualisasi di dalam pemimpin ataupun calon pemimpin. Bahwa peran pemimpin itu ada 4 yang saya sebut dengan P4. Pertama adalah panutan. Nah, kalau kita menjadi panutan, tentunya kita akan memberi satu contoh yang baik, terutama bagi masyarakat, bagi staf yang dipimpin. Karena selaku pejabat administrator, tentu ada pejabat di bawahnya lagi adalah pengawas dan seterusnya pelaksana. Ini harus diberi contoh oleh pimpinan secara langsung, sehingga pimpinan disebut menjadi panutan. Yang kedua adalah sebagai perintis, artinya bagaimana sudah ada visi diuraikan, bagaimana dilaksanakan dan dapat dicapai. Kemudian sebagai penyelaras, artinya menyelaraskan antara visi yang ada dengan tugas-tugas fungsi yang ada, sehingga apa yang menjadi visi dapat dicapai. Kemudian bagaimana sebagai pemberdaya, yang keempatnya membantu orang lain mengembangkan atau mencapai potensi dirinya. Yang kedua yang perlu saya ingatkan, bahwa kita siapapun dari pemimpin sampai ke staf, bahwa punya prinsip, ingat bahwa apa yang kita lakukan, yang disebut istilahnya apa yang kita tanam, apa yang kita tabur pada hari ini, itulah yang akan kita tuai untuk kedepannya. Oleh karenanya mari berbuat yang terbaik, sehingga nanti kita tahu insya Allah yang terbaik. Demikian, sebelum saya akhiri, saya sampaikan satu bait pantun. Kartu berobat awalnya bernama Askes, sekarang berubah namanya menjadi BPJS. Aktualisasi jejaring kerja mestilah beres, agar pencapaian kinerja organisasi menjadi sukses. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.